Video narasi kali ini adalah sejarah dan fakta tanpa berniat mendiskreditkan kesukuan atau ras. Kita akan mengungkapkan fakta tentang sejarah Jogja, mengapa kaum etnis Tionghoa tidak boleh memiliki aset di Jogja, dan mengapa populasi Tionghoa yang berjumlah 5%-an penduduk Indonesia menguasai lebih dari 50%-an ekonomi nasional, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kita akan bahas dan kita solusikan masalahnya. Di Indonesia itu penduduk Tionghoa hanya 5%, tapi menguasai ekonomi nasional lebih dari 50%. Artinya kekuatannya 10 kali lipat dari jumlahnya. Kita bandingkan dengan ekonomi Malaysia yang juga dikuasai kaum Tionghoa. Di Malaysia 60% ekonomi dikuasai keturunan Tionghoa. Namun populasi Tionghoa merupakan 30% total penduduk Malaysia, alias kalau pakai perbandingan kekuatannya adalah 1:2. Indonesia ekonominya bergantung pada keturunan Tionghoa 1:10. Akar masalahnya adalah minimnya warga Indonesia yang menjadi pengusaha. Budaya kerja atau mental pegawai atau menjadi pejabat daerah, jadi pegawai negeri adalah cita-cita mulia, adalah penyebab utamanya. Bener deh, menjadi pegawai negeri di daerah, pejabat daerah itu cita-cita banyak orang tua pada anaknya. Sehingga setiap 5 tahun pejabat baru, semua keluarganya jadi pegawai Pemda dan bergenerasi. Misalnya dalam 20 tahun ada 4 pemilihan daerah, maka isinya sekarang saudaranya si Anu, saudaranya si itu. Yang banyaknya, kebanyakan tidak bisa kerja, ngopi doang sama ngomongin proyek. Didikan orang tua yang memaksa anak sekolah yang tinggi, harus mendapatkan nilai yang baik dan cari kerja dengan cepat, manut pada atasan, cepet-cepet dapat posisi tinggi, cepet-cepet dapat posisi basah. Yang enak adalah latar belakang terbesar, alasan bahwa sadar manusia Indonesia lemah di sisi pengusaha entrepreneurship-nya. Ini akar masalah utama yang menjadi masalah besar. Etnis Tionghoa sahabat-sahabat kita, penting peran mereka. Bayangkan kalau mereka tidak berambisi, tidak ngegas, ekonomi Indonesia hanya setengah dari kekuatan sekarang. Itu kalau kita melihat dari sisi lain, sisi yang positifnya. Usaha mereka merupakan 50%-an pajak pendapatan negara. Mereka juga memperkerjakan orang. Dan sesungguhnya kalau melihat fakta data ini, tantangan terbesar ada dalam diri kita sendiri yang belum membangun diri kita untuk menjadi pengusaha. Saudara kita Tionghoa tidak salah, yang kurang kita. Dalam 7 pemerintahan di sisi bernegara, usaha menyeimbangkan bahkan menaikkan agar semua orang dapat kesempatan berwirausaha. Terbukti belum pernah dipermudah. Sekali lagi, yang kita minta adalah kesamaan kesempatan, kesamaan peluang. Siapa yang rajin, siapa yang pintar, siapa yang berprestasi, siapa yang menciptakan produk unggulan, siapa yang berkarya, dialah yang paling berpeluang. Bukan yang dekat pejabat, bukan yang mengatur regulasi, bukan yang kuat modal lalu memakan yang lemah, yang menang. Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada saat ini adalah entrepreneurship. Bukan hanya ilmu saja. Sekolah saja itu tidak cukup. Di sekolah hanya diajari ilmu dan cari nilai. Begitu tamat sekolah, suruh cari uang, cari kerjaan yang mengerjakan banyak hal yang tidak diajari di sekolah. Ya buat apa sekolah kalau kayak gitu? Sementara saudara kita etnis Tionghoa, karena di rumah orang tuanya mereka ngomongin jualan, dagang, ngomongin transaksi, baik lagi makan, menerima tamu, diskusi keluarga, yang didengar di telinga anak-anak adalah bisnis, dagang, usaha, modal, cuan, sehingga berbisnis itu sudah ada di bawah sadar mereka sejak masih kanak-kanak. Di sisi lain, kaum kebanyakan anak-anaknya sekolah seharian, bapaknya bekerja, pulang malam, gak ketemu anak karena sibuk jadi pegawai negeri atau pegawai swasta milik keturunan Tionghoa. Weekend istirahat tidur seharian, minggu jalan dengan keluarga, gak bicara bisnis, paling bicara politik. Ya Ganjar lah, Prabowo, Jokowi, Anies, itu paling omongan yang anak-anak banyak dengar. Kapan mereka menjadi pengusaha yang tangguh? Ngerti bisnis juga enggak? Itulah akar masalahnya. Sahabat, kita ke Jogja sekarang di mana etnis keturunan Tionghoa dilarang memiliki aset tanah properti di Jogja. Mengapa? Bukan tanpa alasan Sultan Hamengkubuwono ke-9 melarang hal tersebut. Di tahun 1948 saat mempertahankan kemerdekaan NKRI, warga etnis Tionghoa di Jogja malah mendukung Belanda. Dan sejak saat itulah Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencabut hak atas kepemilikan aset tanah properti bagi orang-orang Tionghoa di Jogja. Dan ketika tahun 50-an, ketika kemerdekaan Indonesia berhasil dipertahankan, warga Tionghoa mau eksodus keluar dari Jogja. Namun Sultan Jogja dengan wibawanya berkata kepada keturunan etnis Tionghoa yang pernah berkhianat tersebut, tetaplah tinggal di Jogja. Tapi maaf, saya cabut satu